Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan HR Supriyadi. Kali ini merupakan pertemuan ketiga pada bab besaran dan satuan dengan subbab 1. Angka penting, 2. Aturan penulisan angka penting, 3. Operasi angka penting, 4. Notasi ilmiah. Baiklah, kita akan segera menuju ke subbab yang pertama, yaitu angka penting. Angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil mengukur. Jadi kalau tidak melakukan pengukuran, tidak boleh menggunakan angka penting. Jadi hasil pengukuran itulah yang kita sebut angka penting. Misal, sebatang kayu mula-mula diukur panjangnya dengan penggaris dengan skala terkecil cm. Kemudian diukur panjangnya dengan penggaris berskala terkecil mm. Maka jumlah angka penting yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Sebatang kayu itu kita gambar ini. Terus yang atas ini adalah penggaris berskala terkecil cm. Yang bawah adalah penggaris berskala terkecil milimeter. Panjang kayunya tetap sama kan? Maka dicoba batang kayu ini dengan penggaris berskala terkecilnya cm. Kita ukur dari 0 hingga 6, 7-nya ke 7 itu kurang, berarti 6 lebih, 6,5 masih lebih. Kira-kira ya 6,7 atau 6,8, terserah, yang penting masuk akal. Ya, maka di sini nanti ditulis hasilnya berapa. Lalu dicoba kayu itu diukur dengan alat ukur yang menggunakan penggaris berskala terkecil milimeter. Dicoba 0 dan sampai batas akhirnya 6,5 ternyata lebih. Ya, lebih. Berarti ini 6 kita pakai mili aja. 60. Berarti ini 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 lebih. Ya. 67 lebih, lebihnya itu masuk akalnya ya sekitar 5 lah, kira-kira 5. Maka di sini nanti akan diperoleh hasilnya sesuai dengan hasil yang kita peroleh. Kita coba yang atas dulu. Misalnya 6,7. Berarti ini 6,7 cm menghasilkan 2 angka penting, 6 dan 7. Ada 2 angka penting. Sedangkan yang bawahnya
dengan batang kayu yang tetap sama, maka diperoleh di sini 67,5 mm, menghasilkan 3 angka penting, ya, 67,5, berarti 675. Dengan alat ukur yang berbeda, jumlah angka pentingnya juga berbeda. Kita coba teliti manakah penggaris berskala terkecil sentimeter dengan milimeter. Kesimpulan, semakin tinggi ketelitian alat ukurnya, semakin banyak jumlah angka penting yang muncul. Yang ini hanya 2 angka penting, ini ada 3 angka penting. Berarti yang jumlahnya banyak angka pentingnya, yang menghasilkan angka penting yang jumlahnya banyak, alat itu teliti. Apakah perubahan satuan merubah jumlah angka penting? Ini kita coba nomor 1. Misalnya tadi diperoleh 6,7 cm, ya, hasil pengukuran dalam meter, ya, dalam meter, maka diperoleh 0,067 meter, ya, cuman dibagi 100, ya. Dalam satuan meter hasilnya 0,067, ya, dibagi 100. Dalam satuan mikrometer itu dibagi menjadi, dikalikan kalau mikro, 67,000 atau 67.000 mikrometer. Angka pentingnya 2. Berarti 0 yang baru diperoleh di sini tidak digunakan karena bukan hasil dari pengukurannya, tapi cuman merubah satuan. Kalau misalnya diperoleh hasil pengukuran yang tadi 67,6 mm, maka dalam meternya diperoleh 0,676 meter, ya. Dalam mikrometer itu menjadi 676,000. Ini 3 angka penting. Jadi yang diikuti yang di sini, jangan sampai mengacu yang sebelah sini. Jumlah angka pentingnya. Kesimpulan, perubahan satuan tidak titik-titik jumlah angka penting, tidak merubah jumlah angka penting.
Oke ya, paham? Masuk. Angka penting terdiri dari angka pasti dan angka taksiran atau angka ragu-ragu. Ya. Hasil pengukuran panjang kayu pada kegiatan di depan. 1. 6,7 cm itu angka pastinya ini. Berarti angka pastinya 6. Angka taksirannya, angka kira-kiranya ini angka ketidakpastian ini ya. Angka taksirannya itu 7. Kalau ini yang kedua ini 67,6 mm, angka pastinya adalah 67. Sedangkan 6 itu diperoleh adalah sebagai angka ragu-ragu kepastiannya. Ragu-ragu, jadi dianggap taksiran. Angka pasti, angka hasil pengukuran yang pasti betul untuk semua mata pengamat. Ya, teman-teman melihat itu mesti jawaban 6, semua menganggap 6 lebih ya. 67 lebih. Itu angka pasti. Sedangkan angka taksiran, angka paling belakang hasil pengukuran yang masih diragukan ketepatannya ya. Jadi hanya kira-kira berapa gitu ya. Itu termasuk angka pasti, angka penting juga ya. Terus lanjut, aturan penulisan. Aturan penulisan angka penting ada ketentuannya. 1. Semua angka selain 0 adalah penting. Jadi 0 kasihan ini dianggap tidak penting. Semua angka selain 0 adalah penting. Contoh, L atau panjang 58,55 mm, terdapat berapa angka penting? Tinggal ngitung aja, ini kan penting semua. Terus yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, diameter gelas mungkin ya 1001 mm. Berarti ini ikut sekarang menjadi penting. Berarti yang penting semuanya. Ya, ini terdapat berapa jumlahnya ini angka penting. 3 aturannya. Angka 0 yang terletak pada deretan akhir bilangan desimal adalah angka penting. Contoh, D sama dengan 57,0 mm. Ya, ini dianggap masih penting. Kalau nggak ada nolnya, berarti
Ini orang kan bingung ini komanya di mana ini ya. Jadi 0 itu memang hasil pengukuran itu. Jadi terdapat berapa angka penting, ini termasuk penting, berarti ada 3 angka penting. Angka 0 yang berada di sebelah kiri, ini di sebelah kirinya angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Ini kurang bukan, ya, bukan angka penting. Contohnya ini T sama dengan waktu itu time 0,025 sekon. Berarti karena di sebelah kiri, ya, kalau ini ada angka lagi yang misalnya tidak 0, ya menjadi penting ini ya. Karena ini 0 maka menjadi tidak penting. Berarti yang penting cuman ini 2. Ya. Nomor 5. Angka 0 yang berada di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting bila terdapat garis di bawah 0. Ya. Jadi kita memang harus dalam pengukuran teliti betul ya. Misalnya diperoleh L, panjangnya itu 47000. Nolnya yang dicoret yang belakang sendiri misalnya. Maka dia ikut penting. Kalau ini penting, maka meskipun ini tidak ada coretannya, menjadi penting juga. Penting. Karena yang belakang sendiri saja penting. Kalau coretannya ada di sini, maka walaupun ada coretan juga garis bawah, maka yang belakang ini tidak penting. Tapi ini penting. Berarti sementara ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting. Operasi angka penting. Operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. A. Penjumlahan dan pengurangan. Hasil penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya boleh memiliki 1 angka taksiran, ya. Itu ketentuannya. Contoh, 2 mobil mainan P dan Q bergerak saling mendekati dan ketemu di titik C. Jaraknya diukur dengan ketelitian alat yang berbeda. Ya, ini ada kesengajaan memang dalam penjumlahan ini ya. Kita lihat P bergerak dari A ke C. Sedangkan Q bergerak dari B ke C. P menempuh jarak sejauh 564,5 cm. Sedangkan Q telah bergerak sejauh 32,5 mm. Ya. Nah, ini senti, ini mili. Berapa jarak tempuh A ke B? Ya. Berapa jarak tempuh A ke B?
berapa selisih jarak tempuh mobil P dan Q. Ya. Sekarang jarak tempuhnya tinggal jumlah karena langsung dari A ke B. Ya. Berarti AC ini 5645 mm, BJ 3252,5 mm, karena seluruhnya dijumlah dengan satuan yang paling kecil aja, milimeter, maka ini harus jadikan dalam bentuk milimeter. Ini sudah ada milimeternya. Maka diperoleh di sini penjumlahannya biasa seperti kita waktu di SD itu, ya, 5 ditambah 0 ditambah 5, 5 ditambah 2, 7, 4 tambah 5, 9, dan seterusnya. Maka jarak AB ini diperoleh ini 5, 7, karena ini ada ragu-ragunya, ini ikut ragu-ragu. Kalau ini ragu-ragu memang, ya, ini pasti. Maka tidak boleh dalam hasil penjumlahan atau hasil pengurangan itu ada 2 angka ragu-ragu, ya, harus 1 yang diambil nanti yang paling kiri. Jadi 7-nya ini diambil, ya, 7 diambil, ya, maka diperoleh 8897. 5 dibuang juga nggak boleh. 5 itu termasuk ada yang menggolongkan kelompok besar, ya, lebih dari 4, tapi dia kok 5, maka boleh menambah jadi 1 sana. Ini karena ganjil, ya. Kalau misalnya ini 2, ya juga tetap boleh. Ya. Kalau ini ganjil boleh, ya. Kalau genap enggak boleh, ya. Misalnya saja ini nanti ada contohnya, ya. Kita lihat di sini, ini penambah 1 jadi 8. Maka hasil terakhirnya pengukuran 8898 mm. Ya. Terus selisihnya gimana? AC 4645, BC 3252,5 dikurangi, ya, mas, ini dikurangi, maka 0 dikurangi 5 kurang berarti, ya, pinjam 5, ini tinggal 4, 2, ya, tinggal 3. Nah, ini 14, ya, ini tadi nggak pinjam. Ini 4 kurangi 5 nggak bisa, berarti pinjam, jadi 8. Ini tinggal 5, 3, 5 kurangi 3, 2. Nah, ini nanti muncul angka yang positif ini, angka yang genap. Angka 5 ini yang diambil nanti yang
2382 ya, karena tidak boleh ada dua angka ragu-ragu dari hasil penjumlahan. Maka 2 diambil, 5 juga eman sebenarnya ya, karena 5 tidak bisa menambah ke sana ya. 5 tidak bisa menambah ke sana, berarti dibuang saja ya. Berarti ini tetap 2382. Itulah hasil penjumlahannya. Lalu kalau ketelitiannya sama, maka garis-garis ini selalu lurus. Nanti 5 ini lurus sana. Kalau dibuat dalam contoh ini dengan alat ukur ketelitiannya berbeda ya. Tuh. B. Perkalian pembagian. Hasil perkalian dan pembagian mempunyai jumlah angka penting sama dengan jumlah angka penting unsur perkalian atau pembagian yang memiliki jumlah angka penting paling sedikit. Kita beri contoh nanti gampang malahan ya. Contoh 1, panjang dan lebar sebuah meja 1,5 meter dan 0,8 meter. Berapakah luas meja? Luas akhir adalah 1,2 ya. Berarti kalau 1,2 yang dipakai di sini hanya satu angka penting. Berarti 1 yang dipakai, 2-nya dibuang. Bukan 2,0 ya, salah ya. 1 saja. Ya. Terdapat 1 angka penting. Tuh. Terus lanjut. Massa logam campuran 7,50 gram dan memiliki volume 2,5 cm kubik ya. Nah, kalau ini alat ukurnya jelas beda ya. Berapa massa jenis logam campuran tersebut ya? Berarti massa jenis, massa per volume. Tinggal ini dibagi saja. Hasilnya berapa itu? Hasilnya 3 ya. Tapi hasil akhirnya harus mengikuti angka penting yang paling kecil. Karena ini 2 dan 5 itu 2 angka penting. Kalau 3 saja berarti 1 angka penting. Yang benar nanti 3,0 ya, nolnya itu penting ya, supaya mengikuti aturan angka penting ya. Sebenarnya ini dibagi 7,50 dibagi 2,5 itu 3, tapi enggak mengikuti angka penting. Yang betul adalah 3,0. Terdapat 2 angka penting. Oke, langsung berikutnya pemangkatan. Yang C,
pemangkatan angka penting. Hasil pemangkatan angka penting memiliki jumlah angka penting sebanyak jumlah angka penting yang dipangkatkan. Contoh, panjang rusuk bujur sangkar 25,5 cm. Berapa luas bujur sangkar? Ini ya tinggal bujur sangkar tinggal memangkatkan aja. Ini 25,5, 3 angka penting. Nanti jadinya kalau dipangkatkan ini berapa ini? 650,25 ya. 650,25 ya, dan harus 3 angka penting. Kalau masih sekian ya banyak angka penting. Hasilnya harus 3 angka penting. Di sini hasil akhir. Hasilnya 6, 5, 0, 0-nya digaris bawahi supaya 3 angka penting ya. Itu. Oke, mudah-mudahan bisa. Lanjut, penarikan akar. D. Penarikan akar angka penting. Hasil penarikan akar angka penting memiliki jumlah angka penting sebanyak jumlah angka penting yang diakarkan. Contoh, luas bujur sangkar 2500 cm persegi. Ya, luasnya ini. Lalu berapa rusuknya? Ya ini diakar ya. Diakar berarti ini 2 angka penting. Hasilnya harus 2 angka penting. Hasilnya nanti harus 2 angka penting. Ini dulu akar dari ini ditulis dulu, ini 50 ya, 50. Hasil akhirnya jangan 50 karena 50 itu adalah 1 angka penting toh, nolnya kan belum dicoret ya. Nah, baru di sini nanti hasilnya 50 ya, terus nolnya dicoret bawahnya gitu ya. Terdapat 2 angka penting gitu. Mudah-mudahan bisa latihan ya. Kita masuk ke notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah cara penulisan bilangan menggunakan bilangan 10 berpangkat ya, dengan tidak merubah jumlah angka penting. Besar angka yang berada di depan angka 10 yang berpangkat tidak boleh lebih dari 10. Misalnya 12 atau 11 tidak boleh ya. Pokoknya tidak boleh lebih dari 10 dan juga tidak boleh kurang dari 1. Di depannya itu 0,1 kali 10 pangkat, ini tidak boleh ya. Contoh, hasil pengukuran diameter bola diukur dengan jangka sorong sebesar 32,25 mm. Bagaimana notasi ilmiahnya dalam satuan mikrometer? Hasilnya adalah
3,225 kali 10 pangkat 4 mikrometer. Ya, itu hasilnya. Berarti berapa angka pentingnya? 1, tetap 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting, tapi hasilnya 3,225 kali 10 pangkat 4 ya, mikrometer. Tuh. Lanjut. Ini terakhir, ini contoh hasil pengukuran tebal kertas karton sebesar 1,25 mm. Bagaimana cara penulisan notasi ilmiahnya dalam satuan meter? Ya. Ini awas, milimeter ke meter itu dibagi 1000. Ya, ini berarti bagi 1000. Dibagi 1000 itu sama saja dikalikan 10 pangkat min 3. Ya, sama saja dengan dikalikan 10 pangkat min 3. Tetap 3 angka penting, 1, 2, 3. Ini tidak penting ya, tidak penting. Yang terakhir, contoh yang ketiga, waktu paruh unsur radioaktif sebesar 50,0 milisekon. Bagaimana cara penulisan notasi ilmiahnya dalam satuan sekon? Mas, ini ya, gimana tadi? Dalam 50 milisekon. Jadi hasilnya 5,00 kali 10 pangkat min 2 sekon. Ya, begitu tentang angka penting. Angka penting itu gampang, tapi juga gampang salah. Ya, hati-hati. Sering belajar sehingga dengan pedoman modul ini ya, maka akan menjadi pinter. Nah, mudah-mudahan cita-cita kalian sukses ya, dan selalu jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan dalam keadaan selalu sehat walafiat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.